Maju! Tersebutlah sebuah desa bernama Desa Siluman di Kabupaten Banjar, Jawa Barat. Konon, tempat ini dulunya dikelilingi rawa yang sangat luas. Itu sebabnya tanah yang meninggi ini disebut pulau. Pulau Majeti, nama lengkapnya. Yang jadi pangkal cerita, ada kabar tentang kerajaan siluman di sini. Orang Banjar menyebutnya Onom. Tak heran, lokasi ini jadi tempat pemujaan. Benarkah semua kabar itu? Saat ini saya sudah berada di Pulau Majeti, Rawa Onom, Desa Siluman Baru, Kabupaten Banjar. Di tempat ini diyakini sebagai kerajaan siluman, dan tak sedikit orang menjadikan tempat ini sebagai tempat pesugihan. Pak Hakim, kita udah sampai di Pulau Majeti ini ya, atau Rawa Onom. Apa yang akan kita ungkap malam ini, Pak? Ya, cukup menarik, Mbak ya. Mungkin dari nama aja Rawa Onom gitu, apalagi dusun ini dinamakan sebagai dusun siluman. Siluman Baru. Tentu penamaan itu bukan tiada arti, pasti ada sebab musababnya. Iya. Dan menurut legendanya dulu di sini pernah terbang ada sebuah kerajaan besar yang akhirnya kerajaan itu hilang di telan bumi, dan masyarakat meyakini dia masuk ke alam gaib. Ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita angkat, apalagi di petilasan Ibu Ratu Gandawati ini sering disalahgunakan oleh masyarakat muslim gitu. Mungkin nanti kita akan merambah ke arah sana gitu. Mediumisasi kami mulai. Sepertinya ini bukan sambutan yang baik. Mediator seperti melawan kami. Sahabat. Bisa duduk. Siapa namanya? Yes, bisa sebutkan nama Anda siapa? Aing panglima dari dia, Aing. Oke, Anda panglimanya di sini. Aing kayak jaga ya Pulau Majeti ini, Aing. Kenapa tempat ini harus dijaga? Aing ngabdi. Ngabdi ke siapa? Iya. Kayaknya Mas Gandawati. Dulunya Nyimas Gandawati itu sebagai apa? Bapaknya karena raja itu teh. Nama raja? Kanjeng Raja Prabu. Nama kerajaannya apa? Ada bawa galungan kabaruan naga. Apa benar Raja Selang Kuning itu patih dari kerajaan Galuh? Benar itu? Anu dipercaya itu teh kan hianat. Terus apa? Anom itu Rawa Anom itu apa? Terus tempat ini sering diziarahi. Loba. Apa yang mereka minta? Biasa minta kebongkaran. Kekayaan. Lalu dikabulkan sama Anda? Ayah, udah beres acara tawa. Apa persyaratannya apa? Lalu setelah mereka membawa persyaratan yang Anda minta, anu dikabulkan. Anda mewujudkan diri kepada orang yang meminta sama Anda? Sering aing
Anda seperti apa? Aing sama jagung banyak aing teh. Sekarang keluar ya, Kim. Ya. Meski informasi yang kami dapat compang-camping, Pak Hakim segera menetralisir mediator ini. Namun, ada yang berubah dalam diri Umi. Seperti ada yang menuntunnya ke sebuah tempat. Kami paham situasi ini. Pasti ada makhluk yang masuk ke tubuhnya. Benar juga dugaan kami. Sekarang kami tinggal mengajaknya interaksi. Kenapa Anda hanya tertawa terus, tidak menyebutkan siapa Anda? Menurut kamu siapa saya? Anda Nyai Gandawati? Nampaknya tak mudah mengajak interaksi. Kenapa? Jangan usik tempat saya. Kalau Anda merasa terusik, itu Anda salah. Karena kami hanya ingin mengungkap sejarah dari tempat ini. Kenapa bisa disebut? Apa yang kau berikan kepada aku, ha? Saya tidak mampu memberikan apa-apa karena saya tidak punya apa-apa. Tapi saya membutuhkan informasi agar informasi yang didapat bisa menjelaskan kepada orang banyak. Apa yang terjadi? Ya, kenapa? Tetap di 2. Maju. Saya ketakutan. Hakim. Hakim aja. Aku tidak akan menyakiti kamu. Maju. Di luar. Kenapa harus di luar? Oh begitu. Ayo. Mau nyebutin nama apa enggak? Saya Bongkeng. Anda sebagai apa di tempat ini? Saya pengantar Apa yang diantar? dari Ratu. Ratu siapa? Nyai Ratu Gandawati. Nyai Ratu Gandawati itu siapa sih? Nyai Ratu Gandawati adalah istri dari seorang Prabu Selang Kuning. Beliau dulu Prabu Selang Kuning dulu adalah seorang utusan. Dia patih dari kerajaan Galuh. Lalu dia dapat perintah untuk memperluas anak kerajaan Galuh. Lalu ia pergi ke tempat ini. Di sini dulu rawa-rawa. Lalu ia bangun menjadi istana karena ia sudah betah tinggal di sini dan merasa nyaman. Dia mau untuk menyerahkan istana ini kepada rajanya karena dia sudah bekerja keras untuk mendirikan istana ini. Iya. Apa nama kerajaannya? Pulau Majeti. Kenapa namanya Pulau Majeti? Pulau Majeti dan Rawanom itu masih satu kesatuan. Onom itu apa sih? Maksudnya onom? Itu makhluk halus. Itu julukan kami. Manusia menjadi makhluk halus atau memang dari dulu udah makhluk halus? Manusia. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kami menghindari Raja Galuh. Diajak oleh Raja Prabu Selang Kuning. Diajak kemana? Ke dunia yang dimana manusia tidak bisa melihat dengan kasat mata. Makanya jadinya namanya Desa Rawa Anu. Itu desa siluman. Banyak orang yang meminta berkah di tempat ini. Iya.
Apa yang mereka minta? Mereka ingin makan yang enak, tanpa harus bekerja keras. Mereka ingin tidur di rumah yang megah, tanpa harus bekerja keras. Anda mengabulkan? Iya, saya yang menjadikan perintah, yang memberikan amanah tuh saya. Lalu apa yang Anda minta kepada mereka yang meminta berkah itu? Mereka harus menginap di sini Kenapa harus dan menginap? membawakan kami oleh-oleh. Oleh-oleh? Seperti apa oleh-olehnya? Banyak Sajen maksudnya. oleh-oleh. Iya, oleh-oleh. Oleh-olehnya berupa aja? apa? Pisang, Iya. serai, terus roti tawar, terus ada ketan, kue, ada rujak asem, ada bajigur, ada kopi, pahit dan manis, ada teh, ada limun, ada cerutu, 5, ada rokok putih, ada rokok kretek. Ada banyak ya ternyata. Banyak. Buat apa itu semua di dunia Anda? Ya buat kami. Anda makan? Iya. Lalu mereka berapa lama di sini? Berapa malam? 3. 3 malam. Iya. Setelah 3 malam langsung terwujud? Belum tentu. Belum tentu. Mereka harus mengikuti aturan kami. Apa seperti Aturannya apa seperti aturan? apa? Senin, Selasa, Kamis, mereka harus berpuasa. Lalu mereka harus menyediakan makanan di rumah mereka untuk kami. Nanti kami akan datang. Setelah Anda datang, makanan yang ada di rumahnya itu habis. Iya. Mereka harus menyediakan apa yang kami sukai. Apa itu? Ayam dibakar, ada nasi uduk, ada cabai yang merah dibakar, ada bawang merah, ada terasi, ada garam. Setelah itu baru Anda berikan kekayaan kepada mereka. Iya. Tapi mereka harus setia, harus tulus dalam memberi makan kami. Anda senang kalau banyak orang datang meminta ke Anda. Iya, karena kami mempunyai banyak saudara dan teman. Saudara dan teman dari sejenis Anda? Iya, nanti kan mereka pasti akan jadi teman kami. Tapi Anda suka mewujudkan diri kepada mereka yang meminta juga? Itu bukan saya, itu Nyai Ratu. Bisa diceritakan wujudnya seperti apa? Nyai itu cantik, tinggi, berkulit coklat, rambutnya panjang sampai ke tanah. Kenapa tadi memukul Pak Hakim? Dosa itu. Tidak ada itu dosa. Ya Anda jin kafir nggak tahu dosa lah. Manusia yang beribadah kepada Allah. Kami manusia yang beribadah, beragama. Seperti juga di golongan kalian ada yang muslim, ada yang beribadah kepada Allah. Di sini kita hanya tunduk dan patuh kepada Prabu Selang Kuning dan Nyai Ratu Gandawati. Itulah bedanya antara Anda dan kita. Lalu kenapa Anda kesini? Mengungkap sejarah dari tempat Kami ingin ini. mencari informasi agar saudara-saudara kami yang sudah terlanjur ke sini mereka bisa tersadarkan untuk tidak melanjutkan aktivitas di tempat seperti ini. Dan Kenapa? itu tidak baik, dilarang dalam ajaran kami.
Masih banyak yang harus kalian sadarkan. Iya, termasuk ini salah satunya. Itulah kenapa saya marah memukul Anda. Anda merasa terusik ya? Iya, Tapi Anda tahu itu perbuatan tidak baik. itu kan kata kalian. Iya. Terus Anda sudah Kenapa kami dibilang tidak baik? Kami memberikan kebaikan, kenyamanan. Anda tidak beribadah. kepada Itu Tuhan. urusan kami. Nah, itu. Di kami tidak ada Tuhan. Terus Anda suka memberikan apa lagi selain kekayaan kepada mereka yang datang ke sini? Jodoh, Ya, jabatan, dan kami menghancurkan menghancurkan. musuh-musuhnya tamu kami. Dengan cara apa Anda menghancurkan musuh-musuh? Anda di dalam. Mati. Tanpa penyebab awalnya, Iya, langsung meninggal. iya. Duduk. Jalan. Perasaan Anda apa setelah memakan korban? Senang ya? Oke deh, kalau gitu. Ya, tidak. Mana yang sudah saya sebutkan? Saya tidak mau keluar. Saya mau rokoknya. Mana? Kami bermaksud mengeluarkan makhluk dari tubuh Umi. Rupanya tak mudah menetralisir energi di tubuh Umi. Jangan. Istighfar. Wala haula wala quwwata. Mau ngapain lagi ya? Iya. Tidak ada saya komunikasi sama Ibu Ratu. Kamu yang penting sekarang kamu keluar. Kini tingkahnya berubah lagi. Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Umi sering jadi media petunjuk dalam penelusuran kami. Kali ini, dia seperti menunjukkan keberadaan benda gaib di lokasi ini. Turun. Minggir. Jangan di situ. Tunggu. Kenapa? Kamu Iya. coba. Siapa saya? Saya yang ambil. Lihat. Apa benda itu? Saya hanya melihat bentuknya bulat, tapi saya belum tahu. Udah. Apa mungkin ada benda gaib di sini? Sementara Umi yang masih dikuasai makhluk seperti sedang mengawasi kami. Akhirnya, benda ini yang kami dapatkan. Tiba-tiba, Umi menggenggam tanah. Sekali lagi, benda yang serupa. Tapi nggak ada. Itu kenapa bentuknya sendok ini? Apa hubungannya ini? Apa ada hubungan pesugihan dengan sendok? Apa?
Makan. Makan lebih enak. Jadi ini simbol ya. Ya, manusia itu tidak jauh dari makan. Mereka kerja keras lebih gampang. Iya. Makan yang lebih enak. Kalian makan juga? Iya. Makannya dari mana? Makannya dipilih oleh manusia. Allah Akbar. Gil. Ya. Tak lama, Umi sadar. Pak Hakim, dari liputan kita malam ini, hikmah apa yang bisa kita petik? Iya, ada beberapa hikmah atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari perjalanan kita pada malam hari ini. Masih banyak orang-orang, saudara-saudara kita gitu yang mencari solusi dalam hidup, kesulitan hidup mereka ke tempat-tempat seperti ini. Padahal Islam telah mengajarkan kepada kita jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Yang pertama masalah harta. Ketika kita kekurangan harta, janganlah kita menyugih, membuat perjanjian dengan makhluk gaib, dengan makhluk jin dan lain sebagainya. Karena Islam bisa menjadi solusi. Kata Allah itu barang siapa yang senantiasa istighfar, yang pertama itu Allah akan selalu memberikan rizki kepadanya. Wa yumditkum bi amwal. Allah akan selalu memberikan tambahan dari harta benda mereka. Yang kedua adalah tawakal. Wa may yattaqillah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Dan terakhir, berbanyaklah sedekah. Karena sedekah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan melipat gandakan rezeki yang telah kita keluarkan. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kita simpulkan. Terima kasih Pak Hakim. Malam ini kami sadar Tuhan tempat kembali yang terbaik. Kami ingin mencari informasi agar saudara-saudara kami yang sudah terlanjur ke sini, mereka bisa tersadarkan untuk tidak melanjutkan aktivitas di tempat seperti ini. Masih banyak yang harus kalian sadarkan.